begitu memulai, kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dikerjakan di Jakarta sebagai aspirasi politik itu ada urutan benar. Saya ingin garis bawahi, seringkali kita hanya berbicara di level ketiga, karya. Kelihatan nggak nih? Karya. Karya itu di ujung. Sebelum karya ada apa? Ada gagasan, ada narasi. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu nggak akan ada maknanya. Kenapa kita membuat A, B, C, D kalau tidak ada gagasan? Gagasan itu penting. Jangan pernah meremehkan gagasan. Nah, memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu. Gagasan, narasi, karya. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya. Harus ada satu. Lalu, apa gagasannya? Sepintas saja, saya nggak mau terlalu jauh di sini. Setara, sejahtera, maju, hidup, lestari, bersatu. Tuh, pegangannya itu. Setara. Kalau tidak ada setara, jangan harap bersatu. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Cari di seluruh dunia. Tidak mungkin ada persatuan dalam ketimpangan. Kemudian kita bicara tentang maju, sejahtera. Tidak mungkin dalam perasaan kesetaraan ini tidak ada. Nomor satu, bangun perasaan kesetaraan. Seluruh program kita ada 3 kerangkanya. Kesempatan setara. Lagi-lagi setara itu nomor satu. Setara taruh di atas. Ini saya perlu sampaikan, kesempatan setara ini. Di Jakarta, tanpa kita sadari bicara kesetaraan nih, Mbok, kadang-kadang kita di pemerintahan tidak sadar bahwa kota ini ingin didatangi oleh semua orang. Saya beri contoh, PBB kita di Jakarta. PBB kita itu, pajak pembangunan, itu naik dengan angka yang fantastis terus-menerus tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Secara pelan-pelan kita menggeser mereka yang miskin untuk tidak berada di dalam kota ini. Kita geser untuk keluar, dengan cara apa? PBB-nya naik. Ketika orang selesai berdinas, dia pensiunan, dia tidak mampu lagi bayar PBB. Ini nampaknya sederhana, tapi kalau kita biarkan terus, kota ini hanya bisa diisi oleh mereka yang sanggup bayar PBB. Dan angkanya dinaikkan terus. Dari kaca pemerintah, menaikkan pendapatan. Loh, kalau pemerintah naikkan pendapatan dengan PBB itu nggak kreatif sama sekali. PBB itu kan barang yang tidak bergerak. Dan rumah itu kebutuhan dasar. Tidak boleh rumah kok kemudian dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Karena itu kami tidak naikkan PBB di Jakarta. Bahkan nih, guru bebas PBB di Jakarta. Guru bebas PBB di Jakarta. Orang-orang yang berjasa bebas PBB di Jakarta. Semua keluarga pahlawan sampai 3 turunan bebas PBB di Jakarta. Karena kalau bebas PBB di Jakarta, keluarga veteran bebas PBB 3, guru itu sampai 3 turunan bebas PBB. Jadi kita turunkan kebijakan itu bahwa ada komponen masyarakat yang tidak boleh justru kita tanpa sadar nih. Ini saya berikan ilustrasi saja. Kalau ada kata kesetaraan, itu jangan bicara tentang opportunity saja, tapi bicara tentang manajemen aset paling dasar nih, tanah. Di Menteng itu Bang, satu persatu pemilik keluarga-keluarga pendiri Republik terusir. Kenapa? Tidak mampu bayar PBB. Sekarang mereka bayar pajaknya 0. Jadi mereka tidak terusir di tempat itu. Saya ingin masuk sini tapi Pak Anies, saya mau tanya sedikit, Zita penasaran. Dari semua variabel, tadi kan ada keadilan sosial, ada kesetaraan, ada persatuan. Kenapa Pak Anies tuh pilih kesetaraan gitu nomor 1? Sebelum nanti ke slide selanjutnya. Karena begini, begitu ada kesetaraan, maka kita punya kesempatan yang sama. Kalau ada kesempatan yang sama, sesudahnya adalah ikhtiar masing-masing. Tugas negara adalah menciptakan equal playing field. Lapangan bertarung yang setara, lapangan kompetisi yang setara. Sesudah itu, silahkan mengejar takdirnya masing-masing. Tapi jangan sampai kendalanya struktural. Kalau kendala struktural, tugas negara untuk melakukan kebijakan struktural itu. Nah, saya beri contoh. Transportasi publik di Jakarta, ini atas dukungan Pak Zita dan teman-teman di DPRD, kita bisa membangun transportasi publik yang masif selama 4 tahun ini. Sangat masif 4 tahun ini. Jalur bis di Jakarta, dari jangkauannya 23-24%, sekarang jangkauannya 85% wilayah Jakarta.
Oke, 85%. Jumlah penumpang per hari 350.000 di tahun 2016 menjadi 1 juta di awal 2030. Naik 3 kali lipat jumlah penumpang. Kalau jumlah bisnya naik 3 kali lipat, artinya Jakarta punya uang untuk belanja bis. Tapi kalau penumpang naik 3 kali lipat, artinya perilaku warga Jakarta berubah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaannya, kenapa kita dorong transportasi publik? Nah, di sini pesan kesetaraan persatuan masuk. Kami sampaikan kepada semua, ini seluruh jajaran yang ngurusin transportasi sampai apal kalimat ini. Bahwa transportasi umum bukan semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Seorang presiden, seorang menteri, seorang CEO, seorang office boy, seorang pengangguran naik kendaraan umum, berdirinya sama, duduknya sama, tidak ada VIP lounge. Setara semuanya. Setara. Berangkat ketemu. Coba perhatikan Jakarta hari ini. Berangkat naik motor bagi mereka yang bisanya naik motor, berangkat naik mobil bagi mereka yang sudah lebih mampu, dan mobilnya berkelas. Oke? Tidak ada pertemuan, tidak ada interaksi. Sampai di kantor terpisah-pisah. Selesai kantor, kafenya beda-beda, warkopnya beda-beda, orbitnya beda-beda. Jakarta itu kalau kita perhatikan secara mikro, kotanya besar tapi tersegregasi secara sosial ekonomi. Gak pernah ketemu bareng-bareng. Gak pernah ketemu bareng-bareng. Kenapa? Karena pemerintahnya membiarkan ini semua diatur oleh market mechanism tanpa intervensi. Kita tidak usah memerangi pasar, kita mengatur pasar untuk bisa membangun tujuan kita, kesetaraan, kebersamaan. Jadi transportasi umum ini dibangun, kemudian pasangan transportasi umum apa? Tempat jalan kaki, trotoar, betul kan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita memikirkannya kendaraan pribadi, pasti nggak mikirkan trotoar. Kenapa? Dari rumah langsung masuk mobil di garasi, okay? Sampai di kantor langsung turun di lobi, tidak perlu trotoar. Tapi negara yang trotoarnya dibangun, pasti transportasi umumnya dibangun. Itu satu pasang. Satu namanya transportasi umum, satu namanya tempat pedestrian. Karena itu Jakarta urutan bangunan diubah. Dulu nomor 1 kendaraan umum, nomor 1 kendaraan pribadi, nomor 2 kendaraan umum, nomor 3 kendaraan bebas emisi, nomor 4 jalan kaki. Jakarta sekarang diubah. Pembangunan nomor 1 adalah fasilitas pejalan kaki. Nomor 2 fasilitas bebas emisi, nomor 3 transportasi umum, nomor 4 baru kendaraan pribadi. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa saksikan trotoar di mana-mana, interaksi antar warga di mana-mana. Dan trotoar itu menjadi penyetara. Kalau jalan di trotoar, lintas sosial ekonomi akan tersambungkan. Tidak ada bedanya lagi. Karena kalau kita tidak sadari, Bapak sekalian, ini Bapak-Bapak, teman-teman semua, Bapak Ibu pasti sering datang ke Jakarta, datang ke mal-mal di Jakarta. Saya beri contoh. Mal di sekitar Bundaran HI itu ada 3 mal. Satu namanya Grand Indonesia, satu namanya Plaza Indonesia, satu lagi Tamrin City. Oke? Coba perhatikan. Yang masuk Tamrin City tidak berani masuk Grand Indonesia. Oke? Yang masuk Plaza Indonesia tidak akan masuk ke Tamrin City. Oke? Tanpa kita sadari, penduduk kita itu datang ke titik yang sama, segregated. Negara membiarkan itu hadir. Pemprov DKI Jakarta mengubah itu semua. Sekarang semua harus disatukan. Lewat apa? Pedestrian jadi satu. Didorong kesananya pun pakai kendaraan umum. Kita ingin ngubah itu semua. Jadi sekalian, ketika di sini kita bicara tentang transportasi, ini contohnya yang ada di layar. Transportasi, kita tidak bicara sekedar mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, tapi ini adalah ada tujuan yang jauh lebih besar. Ini juga arena publik, kan kita perhatikan, arena publik itu dibangun. Kalau jembatan gimana tuh? Pak Anies sih terkenal bikin jembatan yang meriah gitu. Ada tema-temanya banyak apa tuh Pak filosofi di belakang jembatan-jembatan itu?
Ya, ini contoh fisik ya. Kemudian, jadi kenapa jembatan-jembatan ini jadi dibangun juga? Memberikan pengalaman. Orang di Jakarta itu menjalani hidup rutin. Tapi begitu ada, kita harus menciptakan perjalanan jadi pengalaman. Sesuatu yang selalu menjadi unik. Dan itu yang membuat kota itu menjadi mengesankan. Nah, lalu saya ingin ceritakan ini. Bagaimana pasar, mekanisme pasar, dan public policy itu disinkronkan. Ini membangun sebuah sistem namanya Jaklingko. Jadi, transportasi umum di Jakarta dari mulai angkot sampai angkot, bis sedang, bis besar, kemudian MRT, LRT, kereta api, itu semua dijadikan satu sebagai satu kesatuan dengan namanya diintegrasikan, sistem pembayarannya sama, sistem manajemennya dalam satu sistem manajemen, rutenya nyambung. 3 itu. Ini sebagian di pemerintah. Jadi lapor Pak Presiden. Untung Pak Presiden itu bekas gubernur Jakarta, bekas wali kota Solo. Jadi ketika diceritakan, Pak, kami di Jakarta nggak bisa mengatur ini semua kalau tidak terintegrasi. Langsung sama beliau. Sekarang seluruh pengelolaan stasiun itu di bawah DKI. Jadi tidak lagi DKI, dibuatkan joint venture. Jakarta mayoritas, kami yang mengelola stasiunnya. Kalau keretanya tetap dikelola oleh KAI, tapi stasiunnya dijadikan satu. Apa yang terjadi? Sekarang dengan satu kartu, bahkan kita sekarang menggunakan aplikasi, naik kendaraan umum dari satu tempat ke tempat lain, pindah tanpa bayar tambahan selama 3 jam. Betul-betul terintegrasi. Nah, ini yang disebut mekanisme pasar. Penyelenggaranya ada 26 lebih organisasi transportasi. Jadi kami tidak, kan kita sadari waktu diskusi di DPRD, tidak dihapus. Pelaku pasar itu bukan digantikan oleh negara. Jadi bukan pemerintah membuat armada sebanyak-banyaknya, bukan. Seluruh yang ada itu, yuk dihitung sama-sama. Unit cost per kilometernya berapa? Kami pemerintah akan bayar unit cost per kilometer, Anda berikan jasa kepada kami. Jadi mekanisme pasar tetap jalan, usaha ini tetap hidup, koperasi-koperasinya tetap hidup, tidak dimatikan. Kami pemerintah yang membayar kepada mereka biaya per kilometer. Dan sekarang di Jakarta nggak ada lagi macet karena angkot. Kenapa? Karena angkotnya nggak ngetem. Kenapa nggak ngetem? Bayarannya bukan per penumpang, bayarannya per kilometer. Kami bayar per kilometer. Kami pemerintah bayar per kilometer. Satu angkot 90 atau 100 km per hari. Sudah dia muter terus. Ada penumpang syukur, tidak ada penumpang juga syukur. Karena dia dibayarnya per kilometer. Selesai masalah. Bagi pengusaha angkot, loh dia yang penting ada pendapatan. Bagi supir ada kepastian gaji. Maintenance-nya ada, diukur semuanya dengan ukuran yang tepat. Ini semua pekerjaan nggak terlihat. Tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan. Tidak bisa dikampanyekan, tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah, untung tinggal di Jakarta. Gitu.